Annyeonghaseyo yorobun, apa bedanya kata sifat plus onion dengan kata sifat plus ge? Kata sifat plus onion itu menerangkan kata benda di belakangnya, sedangkan kata sifat plus ge itu menerangkan tingkat kata kerja di belakangnya. Jadi menerangkan ukuran, taraf mengenai kata kerja di belakangnya jika yang ge. Contohnya seperti ini ya, 작은 집, rumah yang kecil ya. Jakta itu kecil, dia berakhiran konsonan maka imbauannya en. 작은 집, rumah yang kecil. Yang diterangkan adalah rumah ya, kata benda di belakangnya. 크다 besar, karena 크다 berakhiran vokal maka ambilnya niun aja. 큰 집, rumah yang besar. Kemudian bajim biep, biep kyucik akan berubah jadi u. 덥다 panas, kata benda yang diterangkan 날씨. 더운 날씨, cuaca yang panas. Biepnya ini biep kyucik ya, maka dia di rumus ini akan berubah jadi u karena rumus ini diawali vokal e. 더운 날씨, cuaca yang panas. Real juga akan hilang ya, contoh 멀다 jauh. Yang diterangkan kata bendanya tempat, 곳, maka jadinya 먼 곳, tempat yang jauh. Bajim real hilang, 먼 곳, tempat yang jauh. Oke, contoh kalimatnya ya. 그 작은 집은, rumah yang kecil itu, 제 집이에요, adalah rumah saya. 저는 큰 집을 사고 싶어요. 저는 큰 집을 사고 싶어요. Saya ingin membeli 큰 집, rumah yang besar. 더운 날씨를 안 좋아해요. 더운 날씨를 안 좋아해요. Saya tidak suka 더운 날씨, cuaca yang panas. 먼 곳에 갈 거예요. 먼 곳에 갈 거예요. Saya akan pergi ke tempat yang jauh. Jadi kalau kata sifat plus onion itu menerangkan kata benda di belakangnya. Kalau kata sifat plus ge ini merubah adjektif, merubah kata sifat menjadi adverb, menjadi kata keterangan. Menerangkan apa? Menerangkan taraf, tingkat atau ukuran untuk kata kerja di belakangnya. Contoh ya. Oke. 크다 jadinya 크게. Itu akan menerangkan kata kerjanya. Contoh. 크게 말해 주세요. 크게 말해 주세요. Tolong katakan dengan keras. Jadi G-nya ini boleh diartikan dengan, secara, yang, sampai, boleh. 크게 말해 주세요. Tolong katakan dengan keras. Oke, berikutnya 깨끗하다. Ini kan kata sifat yang artinya bersih. Kita rubah menjadi 깨끗하게. Nah, ketika dia 깨끗하게, dia bukan kata sifat lagi tapi kata keterangan, adverb, menerangkan kata kerja di belakangnya. 깨끗하게 청소하세요. 깨끗하게 청소하세요. Bersihkanlah sampai bersih. Tidak wajib dengan atau secara, sampai itu 괜찮아요. Itu menerangkan untuk kata kerjanya itu, tarafnya itu suruh sampai bersih gitu ya Robot. Jadi 깨끗하게 청소하세요, bersihkanlah sampai bersih. Seperti itu. Rumus ini tidak memandang vokal dan konsonan, tinggal D dibuang, tambahkan G. Yang onion nempel di kata sifat menerangkan kata benda. Jadi misalnya ini, 큰 소리. 소리 itu kan suara ya. Jadi yang diterangkan kata bendanya ya. 큰 소리로 말해 주세요. Tolong katakan 큰 소리로, dengan suara yang besar. Nah, kalau 크게 itu menerangkan tingkat untuk kata kerjanya. Langsung 크게 말해 주세요. 크게 말해 주세요. Tolong katakan dengan keras. Kalau 큰, kalau niun diikuti kata benda. 큰 소리로 말해 주세요. Seperti itu ya Rabun, semoga bisa dimengerti.